Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wahyu yang ke-8 adalah Al-A'la, diturunkan di Mekah, yang paling tinggi, yaitu yang paling tinggi dari semua perbuatan dalam menggunakan jasadnya. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Maha itu maknanya adalah menguasai, tinggi itu adalah kedudukan, yang menciptakan lalu menyempurnakan, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rerumputan lalu dijadikan rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Sini adalah yang menciptakan sesuatu seperti halnya dengan rambut, yaitu rumput yang dijadikan kehitam-hitaman. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu sehingga engkau tidak akan lupa, kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Itu peringatan kepada orang-orang yang mau untuk mendengarkan, karena orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran, yaitu orang-orang yang mau mengerjakan dari peringatan-peringatan wahyu yang pertama sampai wahyu yang ke-7. Dan orang yang celaka atau kafir akan menjauhinya. Nah, orang-orang yang tersesat ini akan menjauhi ketika diberi peringatan untuk berbuat baik, seperti dari wahyu pertama sampai wahyu ke-7, yaitu orang-orang yang akan masuk api yang besar. Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dan mengingat Tuhanmu lalu dia sholat. Ketika sudah tahu bahwa untuk mengingat dari jasad kita sendiri, yaitu dengan menggunakan jasad ini mencegah perbuatan keji dan munkar. Sedangkan kamu orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab Ibrahim dan kitab Musa. Ketika kita tahu bahwa Ibrahim adalah kesadaran dan Musa adalah amarah, maka untuk mencapai dari kedudukan kesadaran yang tinggi sesuai dengan kitab Ibrahim, dan untuk mencapai nafsu yang sudah bersih kedudukannya tinggi, itu dengan mengikuti kitab-kitab Musa. Lalu apa saja perintah di dalam kitab Ibrahim? Perintahnya adalah untuk pembentukan akhlak berbudi pekerti yang luhur dan pembentukan keluarga-keluarga yang saleh. Yang pertama adalah memperlakukan orang tua dengan baik, lemah lembut terhadap istri, dan mendidik anak-anak dengan baik, serta berkehidupan berlingkungan yang baik. Kemudian larangannya adalah larangan mencuri, memakan riba, berzina, membunuh, dan sanksi-sanksi bagi para pelanggarnya, hukum waris, dan keharusan menyantuni orang-orang fakir dan miskin. Itu kitab Ibrahim untuk mencapai kesadaran yang tinggi. Kemudian apa saja perintah di dalam kitab Musa untuk mencapai kedudukan nafsu yang telah dibersihkan sehingga kedudukannya tinggi, yaitu perintah beribadah kepada Allah saja, menghormati orang tua sendiri dan memelihara hari Tuhan, serta larangannya terhadap pemberhalaan, penghujatan, pembunuhan, perzinahan, pencurian, ketidakjujuran, dan hasrat akan hal-hal yang dilarang. Jadi di sini kitab Ibrahim dan kitab Musa memberikan aturan-aturan, perintah-perintah, serta larangan-larangan untuk mencapai kedudukan-kedudukan yang tinggi dari kesadaran dan dari nafsu kita sendiri. Yang kesemuanya itu dapat dicapai dengan cara bagaimana kita menggunakan jasad kita sendiri.